Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Pipin Juliana Purba, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 122365 Kota Pematang Siantar. Saya kali ini akan melakukan supervisi akademik kepada teman saya, yaitu Ibu Novita Sari Patusi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Novita Sari. Selamat pagi Bu. Selamat Ibu. Ya. Kita akan melakukan pra-observasi ya Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati Ibu ketika Ibu mengajar ya di kelas, dan setelah saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran ya Bu. Dan sebelum kita melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu nanti, kira-kira persiapan apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan proses pembelajaran nanti. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya, mengenai pada saat proses pembelajaran nanti ya. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti apa ya Bu? Kebetulan saya mengambil dari tema 2 Bu, subtema 3, yaitu tentang dari video yang akan saya buat nanti, siswa dapat menganalisis perbedaan pendidikan sebelum zaman kolonial dan sesudah zaman kolonial. Nah, yang kedua, melalui video juga siswa dapat menyebutkan manfaat dari tumbuhan serta hewan bagi manusia. Jadi itu tujuan pembelajaran yang diambil dari KD-KD di setiap mata pelajarannya. Berarti ada 2 mata pelajaran lah ya Bu, ya IPS dan IPA ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran itu? Area pengembangannya seperti apa? Oh ya, area pengembangan yang akan saya ambil adalah yang pertama pasti penilaian spiritual, sikap, serta pengetahuan dan keterampilan. Penilaian yang dibutuhkan di kurikulum 13 Bu. Nah, iya. Berarti area pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual ya Bapak Ibu. Nah, area pengembangan yang ingin dicapai yaitu bagian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Ya baik Bu, jadi strategi yang saya gunakan itu adalah strategi saintifik, yaitu menganalisis suatu masalah. Nah, modelnya itu karena berhubungan dengan saintifik, saya menggunakan problem based learning. Dan metodenya itu banyak ya Bu. Yang pertama mungkin seperti biasa yang kita lakukan, yaitu ceramah dan diskusi. Diskusi ini digunakan untuk menemukan masalah-masalah dalam pembelajaran yang nanti materinya akan saya sampaikan. Oh iya, baik. Berarti dari model pembelajarannya saintifik ya. Terus metodenya saintifik, metode saintifik, modelnya PBL ya. Terus media apanya? Metodenya Bukan, strateginya ya itu ya. Terus nah, dari ketiga yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Ya, media pembelajaran yang akan saya gunakan itu yang pertama, karena saya menggunakan IT, yang pasti video pembelajaran Bu. Jadi video pembelajarannya nanti ada 2, yaitu video pembelajaran mengenai pendidikan semasa kolonial Belanda dan sesudah pasca kita merdeka Bu. Dan nanti ada juga video tentang manfaat-manfaat hewan dan tumbuhan dari Indonesia. Ya, berarti video pembelajaran ya. Yang pasti pendukung alat, dan alatnya kan pasti laptop, proyektor, baru speaker, banyak lah Bu, alat-alat pendukung untuk pembuatan video itu. Ya Bu. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira kapan lah ini akan Ibu laksanakan? Ini kan hari Rabu Bu, kemungkinan saya mempersiapkan dulu, mencari dan melakukan rencana-rencananya. Kemungkinan dilakukannya video pembelajaran ini di hari Rabu minggu depan. Berarti
hari Rabu minggu depan ya Bu. Berarti saya akan datang lagi ke sini ke kelas Ibu untuk melakukan observasi di hari Rabu minggu depan ya. Ya. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dan Ibu peroleh dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu bahwasanya yang saya lakukan dalam video nanti ada berupa strategi, butuh model juga, dan butuh metode pembelajaran agar pembelajaran yang saya lakukan lebih efektif nanti di kelasnya, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya. Saya harap nanti pada proses pembelajaran nanti kita dapat bertemu lagi dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yeay. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita terima kasih, Bang Leopoldo. Silakan duduk kembali. Baik, ada teman-teman kamu yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa saja kalian? Evelyn dan Rafaelda. Mana mereka kira-kira, ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan bernyanyi Bangun Pemuda Pemudikan. Suaranya ya. Selanjutnya kita akan lihat video tentang sesudah dan sebelum adanya tenaga listrik. Kamu boleh lihat dan perhatikan baik-baik. Oke, tadi kamu sudah lihat kegiatan manusia sebelum dan sesudah adanya listrik. Ibu mau tanya sama anak-anak, pernahkah kalian belajar pakai lilin? Siapa yang pernah belajar pakai lilin? Tunjuk tangannya, angkat tangannya. Pada saat kita akan belajar juga seperti kemarin berkelompok, dan kali ini kita membuat proyek. Proyek apa? Iya, kita akan membuat rangkaian seri. Sudah terlihat video berikut. Videonya. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Sudah kamu lihat ya, dan perhatikan video tadi. Ya, apa kira-kira manfaat atau apa yang bisa kamu dapat dari video tersebut? Ayo. Oke, baiklah. Nah, sekarang kamu bisa berdiskusi tentang apa saja manfaat-manfaat itu untuk kamu. Nanti setiap kelompok
Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Ayo berdiskusi. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari, sebelum ada listrik, itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Ya, sebelum ada listrik menggunakan Nah, zaman sekarang sudah aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita memasak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita listrik sangat berpengaruh terhadap proses. tentang listrik dan membuat rangkaian listrik apa? Seri, bukan seri ya. Seri. Oke. Oke, silakan amati lagi kembali video tentang pembuatan rangkaian listrik seri saja ya. Rangkaian listrik seri. Ayo amati tanpa suara. LKPD kegiatan 3. Sudah? Sudah dibuka LKPD kegiatan 3? Yang ini kita sepakati dulu. Kamu mengerjakannya selama 20 menit. Bisa? Mau setiap kelompok mendiskusikan, ini kan ada sekitar 4 atau 3 orang. Diskusikan siapa yang akan buat rangkaian, siapa yang akan mengerjakan LKPD. Bisa? Jadi tak semua mengerjakan rangkaian, ada sebagian menyelesaikan LKPD. Bisa? Oke, sekarang diskusikan dulu bersama teman kamu. Ayo diskusikan. Ingat ya, membuat ini hanya 20 menit. Ayo. Atau satu hari ini selesai, tidak boleh bawa ke rumah ya. Nah, apabila ada kendala, silakan bertanya ke ibu. Bu, ini kenapa seperti ini? Ayo abang, kelompok yang ini. Sudah selesai? Perhatikan ya, harus nyala benar. Ayo. Valdo itu masih ada satu yang belum menyala dengan sempurna. Coba lihat, apa kira-kira yang salah? Kabelnya kah? Baterainya kah? Sudah bagaimana pekerjaannya? Ayo kamu bantu kakak. Ini kerjanya kerja kelompok ya, bukan kerja individu. Oke, Nadine yang mengerjakan atau menyelesaikan LKPD ya. Oke, ayo gunting selat banyak. Jangan lupa ditempel ke wadahnya ya. Ikut tinggalannya. Bentar. Oke, silakan duduk. Ya sudah menyala dengan sempurna. Oke, ayo selesaikan semua.
Ya, membuat rangkai listrik. Apa manfaat kamu belajar hari ini? Kamu jadi tahu apa? Oke, tahu tentang rangkai listrik seri ya. Oke, Jimmy? Iya, tahu bagaimana keadaan sebelum dan sesudah adanya listrik. Sekarang Ibu mau simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali. Teks eksplanasi masih tetap ya. Nah, kamu sudah belajar teks eksplanasi. Kamu bisa tahu bagaimana kehidupan orang sebelum dan sesudah adanya listrik. Nah, kamu juga bisa membuat rangkaian listrik seri. Oke, tepuk tangan dulu untuk dirinya sendiri. Besok kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Sekarang sebelum kita pulang silakan susun bukunya dan kita bersiap untuk berdoa. Amin. Oke, yuk siap langsung pulang ke rumah. Jangan kemana-mana dan hati-hati di jalan. Oke, yuk. Siap, Blok. Blok beri salam. Oke, silakan kelompok Jimmy pulang. Kelompok Ronaldo pulang. Hati-hati jalan ya, langsung pulang. Kelompok Jamila pulang. Dan kelompok Jimmy pulang. Ayo, oke, bye. Bagaimana keadaan Ibu hari ini, Bu? Puji Tuhan, sehat Bu, baik. Ya, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan tadi ya Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya, dan kita mengetahui ada mana yang baik dan mana yang kurang ya Bu. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi ya, atau di supervisi ya Bu? Ya Bu, saya jawab ya Bu. Jadi perasaan saya yang pasti perasaannya itu deg-degan ya Bu. Kenapa deg-degan? Karena biasanya dalam kelas ada anak murid, tiba-tiba ada orang yang melihat atau mensupervisi saya di dalam kelas. Jadi, tapi setelah sering berjalannya waktu, saya jadi terbiasa. Saya menganggap tidak ada selain cuman saya dan murid saja yang ada di dalam kelas, tapi overall semuanya berjalan dengan baik kok. Ya, syukur ya Bu, semuanya berjalan dengan baik ya. Bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahap persiapan dalam pembelajaran ini, yang pertama saya pasti akan melihat dulu RPP saya, rencana sesuai dengan rencananya kah. Lalu saya membuat media dan bahan ajar yang sesuai dengan materi yang saya mau ajarkan, LKPD juga yang sesuai, dan penilaian-penilaian yang sesuai dengan materi ini Bu. Contohnya penilaian sikap, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan tadi. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Sejauh ini pasti untuk beberapa siswa sudah berhasil ya Bu. Namun ada beberapa siswa juga yang belum sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Ada beberapa yang memang tidak menguasai materi yang saya ajarkan Bu. Berarti ada beberapa siswa yang tidak menguasai, berarti itulah kekurangan ya dari pembelajaran Ibu yang Ibu ajarkan tadi ya. Nah, menurut Ibu, apakah kendala atau kekurangan yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas lain mereka tidak menguasai karena apa lagi kekurangannya? Jadi kebetulan kan saya menggunakan model problem based learning Bu, di mana materi ini atau model ini adalah ketika kita kasih masalah ke anak-anak harus bisa menganalisis masalah ini dan menemukan solusinya. Nah, ada beberapa anak-anak yang tidak mampu karena kemampuan mereka mungkin bukan di auditori, karena kan saya membuat video Bu. Ada anak-anak yang kinestetik, maka
tidak cocok materi ini ke mereka yang memiliki kemampuan yang kinestetik, Bu. Jadi mungkin untuk karena video lebih cocok ke anak-anak yang auditori dan visual. Jadi untuk mengatasi ada anak yang tidak mampu dengan itu, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan memperbaharuinya, Bu. Jadi mungkin media pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti tidak monoton hanya untuk anak-anak yang visual maupun auditory. Jadi harus mencakup ketiga-tiganya. Ada juga yang kinestetiknya, Bu. Oh iya Bu, iya. Mudah-mudahan ya Bu, apa yang Ibu harapkan dengan pendekatan-pendekatan ketiga itu tadi, auditorial, visual, kinestetik, dapat Ibu laksanakan. Nah, kira-kira kapan lah rencana Ibu akan melaksanakan pendekatan itu kepada murid pada pembelajaran di kelas Ibu? Iya, Bu. Jadi pendekatan yang akan saya lakukan yang 3 ini kan nggak mungkin mudah ya, Bu. Jadi harus perlu persiapan yang benar-benar sesuai dengan materi yang saya ini, dan materi pun nggak semuanya cocok untuk ketiga ini. Makanya saya akan melihat dulu, menganalisis mana materi yang cocok untuk pendekatan yang ketiga ini. Nanti setelah itu mungkin saya akan gunakan di pembelajaran saya di tiap kelasnya. Iya benar kali ya Bu. Apalagi sekarang kan sudah mau ujian semester ya, sudah mau habis semester. Mungkin pada semester yang akan datang akan Ibu laksanakan ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya pada pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan Ibu dapat menerapkan pembelajaran dengan gaya yang diinginkan oleh anak-anak ya Bu. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi. Ya, Bu, sama-sama, Bu.